Hantu kapal riset Cina di Laut Natuna Utara. Fajar kaget melihat kapal berukuran besar berlayar di sekitar tempatnya mencari ikan. Perairan Laut Natuna Utara awal Oktober lalu. Nelayan Natuna ini jelas melihat bendera yang ia sering lihat di media sebagai bendera Cina berkibar di kapal besar tersebut. Kapal itu menurut Fajar mirip kapal milik Singapura yang membantu dalam pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di Laut Bali April lalu. Dalam pencarian itu, Singapura memang mengerahkan MV Swift Rescue untuk membantu Indonesia. Namun, bedanya kapal yang dilihat Fajar di Natuna itu memiliki semacam tiang di geladak belakang. Fajar tak tahu pasti jenis kapal besar yang berlayar dikawal Coast Guard Cina. Menurutnya kapal itu terpantau berlayar perlahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya di perairan Natuna. Kapal Cina jalan, kalau dia jalan melintasi nggak apa kan? Cuma dia nggak jalan melintas, udah berhenti. Dia muter keliling. Begitulah tugas Fajar. Fajar menyebut kapal penjaga pantai Cina tak pernah jauh dari kapal tersebut. Kapal ini terus mengarah mendekati daratan Pulau Natuna. Jarak lokasi kapal dengan pantai sekitar 80 mil laut. Ia mengaku takut untuk mendekat ke kapal yang baru dirinya lihat itu. Menurutnya, ukuran kapal Cina itu terbilang besar. Kapal besar yang dilihat Fajar itu disinyalir merupakan kapal riset Cina Haiyang DC-10. Fajar melaut ikut kapal milik rekannya. Wilayah tangkap kapal yang ia tumpangi ini berada dekat batas ZEE Indonesia. Sekali berlayar, kapalnya menyisir perairan utara Natuna sampai 10 hari lebih. Henry, nelayan Natuna lainnya juga melihat kapal riset Tiongkok itu mondar-mandir di perairan Natuna. Menurutnya kapal itu terpantau masuk ZEE Indonesia sejak akhir Agustus. Henry merupakan seorang tekong alias kapten kapal. Ia memiliki 2 ABK. Ukuran kapalnya tak sampai 10 gross tonnage. Meski kapalnya tak besar, daya jelajah Henry bisa lebih dari 800 mil laut. Ia menyusuri wilayah timur perairan Natuna, terus naik ke utara dan kembali lagi ke pelabuhan Teluk Baru. Henry heran dengan aktivitas kapal riset Cina tersebut. Kapal itu mondar-mandir dari satu titik ke titik lain setiap pekannya. Pergerakan kapal seperti sedang mencari sesuatu. Kapal ini juga sesekali melego jangkar. Henry masih melihat kapal riset itu sampai pekan kedua Oktober. Menurutnya, kapal riset Cina itu terlihat aman berlayar, berpindah dari satu titik ke titik lain di Laut Natuna. Ia mengaku jarang melihat kapal-kapal TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut maupun Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpatroli sampai ke utara ZEE Indonesia. Henry juga mengaku tak pernah dikawal saat mencari ikan. Kondisi ini berbeda dengan nelayan negara tetangga yang selalu dikawal kapal-kapal pemerintah masing-masing. Indonesia Ocean Justice Initiative melaporkan kapal riset Cina Haiyang DC-10 terdeteksi masuk di Laut Natuna Utara pada 31 Agustus. Selang beberapa hari, kapal Coast Guard Cina dengan nomor lambung 4303 masuk mengawal kapal riset ini. Menurut IOG, kapal riset itu milik Survei Geologi Kementerian Sumber Daya Alam Cina. Memiliki laboratorium geologi, biologi, dan oseanografi, serta kemampuan untuk mengambil sampel batuan dan biota dasar laut. Kapal survei geologi laut ini memiliki panjang 75,8 meter dan lebar 15 meter, dengan berat 3.400 ton, dengan daya jelajah sejauh 8.000 mil laut atau sekitar 14.800 km. Berdasarkan pengamatan lewat Automatic Identification System dan citra satelit, kapal riset ini bergerak membentuk pola seperti sawah. Kapal negeri tirai bambu itu diduga kuat melaksanakan riset di ZEE yang tumpang tindih dengan klaim Nine Dash Line sepihak Cina. TNI AL kemudian mengirim KRI Bontang untuk membayangi pergerakan kapal Cina selama 2 hari, 15 dan 16 September. KRI Bontang bukan kapal tipe patroli, tetapi kapal tanker yang bertugas menyalurkan pasokan bagi KRI lain di tengah laut. Kapal riset ini kemudian keluar wilayah RI pada 29 September 2021. Kapal ini diduga mengisi perbekalan di gugusan Pulau Karang yang dikuasai Tiongkok di Laut Cina Selatan. Kapal itu kembali masuk Laut Natuna 4 Oktober lalu. IOG memprediksi kapal ini bisa bertahan selama sebulan.
Kapal diduga kembali melakukan kegiatan riset ilmiah, kelautan, atau bahkan pemetaan sumber daya alam non-hayati di ZEE dan landas kontinen Indonesia. Ada 4 alasan kapal itu diduga tengah melaksanakan riset, atau bahkan pemetaan sumber daya alam non-hayati di ZEE dan landas kontinen. Pertama, Hayang DZ 10 memiliki status dan kemampuan untuk melakukan survei dan riset ilmiah. Kedua, kapal ini dioperasikan oleh Guangzhou Marine Geological Survey yang memiliki tugas dan fungsi dalam survei geologi kelautan. Ketiga, pola lintas kapal yang mengindikasikan adanya kegiatan riset ilmiah kelautan. Serta keempat, pengakuan pemerintah Cina atas riset ilmiah kelautan yang dilakukan oleh kapal survei Dayang Hao di ZEE Malaysia.